Stokastik itu sangat berguna untuk para daily trader ya. Daily trader itu penting banget stokastik. Kalau nggak bisa stokastik, rentung. Nah, tadi saya sudah buka ya. Stokastik itu yang buat itu bukan aslinya dia, basicnya dia itu tuh dokter. Bayang dokter masuk ke dunia trading. Ana kalau ikhlas nanti Ana nih kalau gue breaking nih nanti. Apa Pak? Oke. Semua bisa lihat? Bisa Pak. Sudah ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Nama saya Bernardi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya untuk berkolaborasi dengan komunitas Happy Trading Saham dan Forex ya. Untuk materi malam hari ini saya akan lebih ke bercerita tentang stokastik osilator dan nggak terlalu teknis banget sih, nggak terlalu teoritis karena ini saya juga bukan tipe yang suka teori banget tapi lebih ke praktek. Untuk sekedar cerita, awalnya itu saya belajar indikator trading dan segala macamnya itu lebih ke otodidak sih. Jadi mungkin agak sedikit berbeda jalurnya dibanding yang biasa Bapak Ibu baca atau mungkin pernah dengar tentang indikator ini ya. Baik, kita mulai ya, nggak usah berlama-lama. Yang pertama itu adalah saya akan bercerita tentang stokastik osilator. Itu adalah ini cuma 2 slide aja yang isinya tulisan, sisanya gambar. Stokastik osilator itu adalah indikator momentum yang membandingkan harga closingnya terhadap range dari high ke low selama beberapa hari terakhir. Jadi kesimpulannya adalah si indikator stokastik ini akan menunjukkan posisi close-nya dibandingkan dengan range high ke low selama periode tertentu gitu. Intinya sih seperti itu. Untuk rumusnya sendiri sih kurang lebih seperti ini. Jadi untuk stokastik itu ada 2 macam, ada yang fast dan ada yang slow. Kalau yang fast itu biasanya yang persen K itu biasanya yang fast. Itu rumusnya kurang lebih seperti itu dengan periodenya yang standar itu sekitar ada yang 14 gitu kan. Tapi saya lebih suka pakai periode 5 dan 10. Kemudian untuk yang slow itu yang persen D, jadi Bapak Ibu bisa aplikasikan di trading chart platform ya, charting tools masing-masing ya. Biasanya selalu ada stokastik di situ. Saya biasanya pakai periode 5 dan 10. Kalau yang persen D itu yang slow. Yang slow itu adalah biasanya kalau stokastik itu kan ada yang periodenya 533, 1033. Nah, angka 3 yang terakhir itu menunjukkan bahwa si persen D-nya atau yang slow stokastiknya itu adalah MA3 dari si fast. Kurang lebih begitu. Simpelnya seperti itu. daripada pusing-pusing ya. Oke, ini adalah tampilan stokastik yang paling sering saya pakai. Jadi saya pakai aplikasi AMI Broker. Dan stokastik itu juga nggak berjalan sendirian karena di sini saya menggunakan bantuan 2 buah moving average. Jadi moving average 20 dan 60. Di sini suara saya kedengaran jelas ya? Iya. Oke, mantap ya. Gubrak, langsung Sally diem. Oke, lanjut Pak. Nah, untuk si stokastik ini saya pakai yang periode 533 dan yang 1033. Fungsinya apa? 2 periode itu masing-masing beda fungsinya. Kalau yang 533 lebih ke untuk trading daily, kalau yang 1033 itu lebih ke untuk ngelihat divergence. Jadi nanti saya akan cerita tentang regular divergence dan hidden divergence. Apa sih yang saya lihat dari divergence dan bagaimana cara pakainya ya, kurang lebih seperti itu. Untuk yang 533, untuk yang fast, kenapa pakai angka 5? Karena gampang aja, sebulan itu kurang lebih ada 20 trading days. Jadi untuk yang 5 hari kerja, 5 hari tradingnya itu untuk jangka pendeknya, kurang lebih seperti itu. Nah,
Selanjutnya, untuk pembagiannya, ini tadi saya cerita tentang moving average 20 dan 60, saya pakainya yang eksponensial. Untuk yang warna merah, itu yang eksponensial 20, kemudian yang biru itu 60. Kenapa pakai 20? Yaitu karena 1 bulan kurang lebih ada 20 trading days, dan 3 bulan kurang lebih ada 60 trading days, kurang lebih seperti itu. Dan kenapa saya pakai 3 bulan? Itu karena saya cuma ngelihat trading itu pakai time frame daily, dan untuk time frame daily saya cuma butuh waktu sekitar 1 atau 2 bulan terakhir aja untuk kurang lebih ambil decision mau untuk buy atau enggak buy. Jadi nggak ada sell ya, karena di saham nggak bisa short, jadi buy atau enggak buy, atau mungkin kalau sudah punya barang mungkin pasang take profit, kurang lebih kayak gitu. Berikutnya, nah, di stokastik ini ada 2 garis juga, merah dan biru. Kalau yang merah itu yang fast, kalau yang biru itu untuk yang slow. Di sini akan kelihatan bahwa Bapak Ibu bisa lihat untuk yang warna merah itu dia cenderung lebih banyak apa sih namanya, noise, atau mungkin lebih banyak zigzag-zigzagnya ya dibanding yang warna biru. Kalau yang biru mungkin lebih mulus, dia itu beloknya lebih smooth karena memang dia itu MA3 dari si merah gitu. Nah, kemudian kalau berikutnya adalah, nah, karena stokastik itu dari rumusnya aja udah kelihatan, tadi ada di belakangnya ada kali 100, jadi di situ bisa mengambil kesimpulan bahwa namanya stokastik itu minimal atau terendahnya itu 0 dan maksimalnya itu 100. Jadi akan ada suatu masa ketika stokastiknya itu mentok sampai 100 kemudian turun, dan itu disitulah yang ibaratnya mematahkan, atau buat saya pribadi itu mematahkan bahwa anggapan bahwa kalau stokastik ada di oversold atau ada di overbought itu harus dijual, di oversold itu harus dibeli. Nah, itu nggak seperti itu ya, nanti saya ceritain. Nah, ngomong-ngomong tentang oversold dan overbought, jadi di antara 0 sampai 100 itu dibagi menjadi 3 area, di mana area 0 sampai 30 itu area oversold, dan area 70 ke 100 itu saya anggap sebagai area overbought. Jadi ada 3 area, oversold, overbought, yang di tengah-tengah antara 30 sampai 70 anggap aja area netral gitu ya. Gitu. Nah, oke, apa sih fungsinya area oversold dan oversold? Overbought dan oversold. Oke lah. Mungkin istilah bahasa Indonesia jenuh beli dan jenuh jual. Jenuh beli itu untuk yang overbought, jenuh jual itu untuk yang oversold gitu ya. Tapi biar gampang lagi, saya akan bilang area overbought itu atap dan oversold itu basement. Gampangannya seperti itu. Nah, apa sih fungsi area tersebut? Ketika saham itu dalam kondisi bearish, jadi ketika saham dalam kondisi bearish, apa namanya, si stokastik itu akan bergerak di daerah di bawah 70. Jadi ketika bearish, ketika lagi downtrend, biasanya stokastik itu akan selalu bergerak di bawah 70. Jadi dia akan jarang masuk ke area overbought. Itu adalah salah satu penanda saya bahwa sahamnya atau trennya itu lagi bearish. Selain dari moving average-nya sendiri, jadi kalau moving average-nya 20 sama 60 dipasangkan, biasanya kalau lagi downtrend atau lagi bearish itu yang merah atau yang 20 itu akan berada di bawah yang biru, yang 60. Nah, jadi selain dari moving average sebagai konfirmasinya, saya akan melihat stokastiknya. Apakah benar dia lagi downtrend? Kalau misalkan benar, berarti dia akan bergerak di bawah 70 gitu. Nah, kebalikannya, bukan kebalikannya sih. Nah, ini saya lupa kalau saya ada gambar ini. Jadi yang ini ketika stokastiknya dia nggak masuk ke area overbought, dan yang ini adalah menunjukkan ketika sahamnya itu memang lagi bearish gitu. Nah, kebalikannya ketika stokastik atau ketika sahamnya itu lagi bullish, harga itu lagi bullish, yang ditunjukkan dengan moving average yang pendek itu di atas moving average yang periodenya panjang, si stokastiknya itu akan jarang sekali masuk ke area oversold. Jadi dia akan jarang masuk basement, istilahnya seperti itu. Itu sebagai konfirmasi. Itulah gunanya si stokastik ngeliat apakah
harganya itu beneran lagi bullish atau beneran lagi bearish, ya kita bisa cek atau kita bisa konfirmasi dari stokastiknya lah. Kemudian berikutnya, kalau misalnya kita lihat ini, kalau misalkan tren itu kan ada 3, bullish, bearish, dan sideways. Nah, gimana sih kalau yang sideways itu? Yang sideways jawabannya adalah saya lihat dari moving average 60-nya. Jadi, kalau misalkan moving average, kalau misalkan saham itu lagi sideways, biasanya moving average 60 itu cenderung flat. Itu sebabnya kenapa saya pakai moving average eksponensial, apalagi periodenya 60. Itu itu karena ketika dia lagi sideways, dia akan cenderung flat. Nah, itu alasannya. Jadi kalau lagi sideways biasanya moving average 60 flat, dan kalau misalkan moving average 60-nya flat, kalau dia sideways berarti sinyal buy atau sinyal buy dan sinyal sell-nya itu bisa dapat dari stokastiknya. Nah, untuk ibaratnya ngomong tentang eksekusi trading atau buy atau sell, saya selain menggunakan stokastik di trend sideways, saya menggunakan candle pattern. Tapi sebelum ke sana, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang stokastik, mungkin nanti bisa dicatat dulu sekarang supaya nggak kelupaan. Kita lanjut ke candle pattern-nya. Ada 4 macam candle pattern. Dari sekian banyak candle pattern yang mungkin Bapak Ibu kenal, saya menggunakan 4 saja untuk trading setiap hari. 4-nya itu adalah yang pertama higher high dan higher low, yang kedua itu lower high dan lower low, yang ketiga itu inside bar atau biasa saya singkat itu IB. Kalau yang keempat itu adalah outside bar, dia kebalikan dari si inside bar. Kalau yang pertama higher high higher low, dan yang kedua kebalikannya dari yang pertama lower high lower low. Kemudian yang ketiga inside bar, yang keempat kebalikannya dari inside bar. Dari 4 ini apa aja sih? Yang pertama, jadi yang namanya Bapak Ibu kalau misalkan lagi bullish, perhatikan deh candlenya. Ketika candle itu lagi bullish, high dan low-nya, terserah dia itu mau closing di mana, maksudnya bodinya itu hitam atau putih, pasti kalau lagi bullish, itu high-nya akan lebih tinggi daripada sebelumnya, dan low-nya juga akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Itulah namanya higher high dan higher low. Jadi high-nya naik, low-nya juga ikut naik. Begitupun kalau misalkan dia bullish, pasti dia akan high-nya naik terus, low-nya juga ikut naik terus. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian untuk eksekusinya, ketika saya menghadapi higher high dan higher low, ini ada garis-garisnya. Kalau misalkan ada higher high dan higher low, saya biasanya pakai high. Yang kedua, itu untuk konfirmasi. Jadi kalau misalkan di hari ketiga harganya naik lebih tinggi daripada high yang kedua, itu saya akan buy, dan cut loss-nya ada di low hari pertama. Itu candle pattern yang pertama. Kemudian candle pattern yang kedua, lower high dan lower low, itu kebalikan dari yang pertama. Jadi ketika ada bearish, biasanya itu diwakili oleh serangkaian candle lower high lower low, di mana di mana high dari candle yang kedua akan lebih rendah daripada high hari pertama. Dan begitu pun juga low-nya, low di hari kedua akan lebih rendah daripada low di hari pertama. Dan ketika di hari ketiga harganya turun lebih rendah dari low hari kedua, disitulah sinyal untuk take profit. Jadi tadi yang higher high higher low itu untuk beli, yang lower high lower low itu untuk jualan, dan yang ketiga ada pola inside bar pattern. Inside bar pattern ini adalah pola 2 candle dengan candle yang kedua itu berada full di dalam area candle yang pertama. Jadi candle yang kedua dari high ke low
dari high ke low-nya itu full berada di dalam area candle yang pertama. Mungkin teman-teman mungkin ada yang melihat ini seperti harami gitu kan. Tapi nggak semua harami itu salah. Nggak semua inside bar itu adalah harami, tapi semua. Inilah saya mulai berpindah dari PowerPoint ke AMI Broker. Ini adalah AMI Broker ini adalah charting tools yang menemani saya dari sejak awal pertama kali belajar trading sampai dengan sekarang. Dan untuk data feed-nya dapat dari data feed dari Jasa Utama Capital. Jadi Jasa Utama Capital juga menyediakan data feed untuk si AMI Broker ini. Oke, selanjutnya adalah di sini saya mau ngeklik apa tadi ya? Oh ini, kita buang dulu coret-coretannya. Oke. Nah, ini adalah tampilan yang saya pakai. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sama. Yang merah itu adalah moving average 20, biru adalah 60, dan di bawahnya ada stokastik osilator. Cara tradingnya simple. Bapak Ibu bisa lihat ya, saya jelaskan. Yang pertama, ketika lagi uptrend, Bapak Ibu akan melihat bahwa moving average yang 20 itu bergerak menjauhi 60. Dan ketika uptrend, Bapak Ibu akan menyadari bahwa stokastik akan berada di atas 30. Dan mungkin akan bertanya kapan masuknya. Jawabannya adalah Bapak Ibu boleh perhatikan yang sebelah sini. Nah, di sini adalah momen ketika fast oscillator masuk ke bawah 30 kemudian bergerak keluar lagi. Dan kalau di sini saya kasih garis, titiknya itu ada di sini. Saya zoom in. Dan ketika harga mendekati moving average 20, disitulah peluangnya. Dan timingnya adalah ketika stokastik bisa masuk ke area oversold, habis itu keluar lagi. Masuk, keluar lagi, dan di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa candle yang dibentuk itu adalah outside bar pattern. Outside bar pattern yang mungkin bisa dibilang engulfing. Kenapa engulfing? Karena body candle yang kedua itu lebih besar daripada body candle yang pertama. Karena disitulah sinyalnya, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah saya bikin trading strategi, buy break 755, cut loss di bawah 660, dan cerita pun selesai. Kurang lebih begitu. Kita coba lagi? Oke, kita coba lagi. Di kondisi ini adalah saham BMMX, kita lihat di periode bulan Januari, Februari, dan Maret. Oke. Ketika di bulan Januari, Februari, di sini kita akan melihat bahwa moving average 20 bergerak menjauhi moving average 60. Momen beli pertama yang paling bagus itu adalah ketika harga terkoreksi, harga lagi bullish dan terkoreksi mendekati moving average 20. Ketika mendekati moving average 20, kita akan tunggu sampai stokastiknya dia masuk ke area oversold, kemudian kita tunggu sampai dia bisa keluar lagi. Jadi ketika masuk ke area oversold itu adalah di tanggal 3 Maret, kemudian keluar lagi itu di tanggal 9 Maret. Dan di antara tanggal tersebut, di sini ada pola inside bar pattern. Di mana pola ini adalah candle yang kedua itu berada di dalam area candle yang pertama. Jadi candle yang pertama itu di area 386428. Kemudian beberapa hari berikutnya masih di dalam area tersebut dan di tanggal 10 dia bisa keluar ke atas 428, disitulah titik belinya. 428 di buy break 428 berarti sekitar 430, cut loss di bawah 386, jangan dibuang kecuali kena cut loss. Dan ketika kita milih sahamnya uptrend yang ditandai dengan satu, moving average-nya melebar, kedua, stokastiknya berada di atas area oversold,
akan kecil kemungkinan kalah, kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Simple sekali ya. Kok hening sekali, Pak? Lagi menyimak, Pak. Nyimak. Lanjut. Mau lanjut apa lagi? Karena percaya atau enggak memang itu apa namanya, cuman apa namanya, sinyalnya entry-nya itu cuman itu. Entry yang berikutnya adalah average up. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil, jadi gini, pada saat kita akan cari momen ketika dia itu berubah tren dari yang tadinya bearish menjadi bullish. Oke. Sekarang kita lihat pola si DMMX, nanti habis ini Bapak Ibu boleh milih apa aja sahamnya. Ini kan kebetulan kan udah kejadian ya. Anggap aja saya udah mempersiapkan untuk melihatkan kepada Bapak Ibu saham DMMX misalkan gitu ya. Jadi habis ini Bapak Ibu silahkan pilih salah satu saham apa aja sembarang, periode juga sembarang. Nanti kita lihat dari siapa namanya, trading strategi ini. Tapi saya ingetin dulu ya Bapak Ibu, ini bukan holy grail, jadi pasti akan ada kalahnya sekali dua kali lah, kalau gitu. Oke, ini kita lihat ya, periode September Oktober di tahun 2020. Jadi itu adalah momen ketika candlenya itu berada di bawah moving average 20. Jadi yang namanya bullish itu buat saya itu sesederhana ngelihat candlenya. Candlenya di atas moving average 20, oke, itu mungkin bullish. Candlenya di bawah moving average 20, apalagi kalau di bawah moving average 60, oh itu cenderung bearish. Jadi saya jauh-jauh aja. Kurang lebih itu. Nah, ketika candlenya masih di bawah area masih di bawah moving average 20 dan di bawah moving average 60 gitu kan, saya masih abaikan. Tapi ketika dia mulai berada di tengah-tengah, jadi siapa namanya, moving average-nya itu berada di tengah-tengah area si candle-nya. Jadi dengan moving average 60 yang cenderung flat, mungkin itu adalah lagi sideways. Dan memang biasanya kalau lagi sideways saya memang nggak trading di saham yang sideways. Kalau ditanya ada caranya, ada, tapi saya memilih untuk enggak, karena di saham itu kan ada 800-an lebih, katakanlah ratusan saham, dan saya kemungkinan masih ada saham-saham yang bullish. Kalau misalkan ketemu yang sideways, mending diabaikan, apalagi yang bearish gitu kayak PTBA, Unilever itu abaikan aja dulu, nggak masalah. Nanti ada waktunya, atau mungkin ada saham lain yang lebih bagus. Oke, ketika ada perubahan perubahan perilaku dari candle yang tadinya di bawah moving average ke atas moving average, di situ akan ada momen ketika harganya itu kayak bahasa Jawanya itu ndelosor. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Mungkin kayak merapat ke moving average 20. Dan ketika momen itu kejadian, Bapak Ibu akan ngelihat stokastiknya itu masuk ke area oversold, kemudian keluar lagi. Sedikit masuk ke area oversold, keluar lagi. Karena gini, kita akan lihat di periode bulan Agustus September ini akan kelihatan bahwa stokastiknya itu hampir mungkin mostly berada di bawah 70 ya. Jadi masuk di area oversold. Ini akan berbeda ketika yang di periode Desember, ketika harga di atas moving average 20 kemudian kayak mepet-mepet ke moving average 20 dan si stokastiknya sedikit masuk oversold kemudian keluar lagi. Disitulah timing yang bisa dipakai untuk beli. Dan triggernya atau bahasa Indonesia itu gongnya lah, bisa kurang lebih, belinya itu kapan sih? Nah, tinggal lihat candlenya. Ada 4 macam pola candle: higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar dan outside bar. Dan kemungkinan sih menurut saya 4 ini akan lebih mudah untuk dihafalkan. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pola outside bar pattern yang di tanggal 27 dan tanggal 30 November 2020. Dan konfirmasi adalah ketika dia bisa breakout ke atas 212 dan jangan cut loss kalau harganya nggak turun ke bawah 190. Untuk jualannya lebih ke bebas, tapi saya punya satu
rules, saya punya satu rules atau satu apa sih namanya istilahnya aturan pribadi lah ibaratnya kurang lebih kayak gitu. Kalau belum cuan minimal katakanlah 20% itu nggak dibuang kecuali kalau harus cut loss. Jadi kadang-kadang kalau bullish itu kan bisa panjang kan. Nah, jadi biasanya dengan resiko, contoh gini, resiko ini habis ke trading strategi harusnya memang ada money manajemennya. Tapi untuk money manajemennya sebenarnya sih nggak terlalu rumit karena saya cuma pakai modal kalkulator. Jadi biasanya yang saya lakukan berikutnya adalah saya menghitung dari 212, berarti naik satu tick itu berarti 214. 214 ke 190 di bawah 190 berarti 188. 189 ya. 200 ya, 18. Anggap aja 188 biar sama. Soalnya itu ngelewatin 200. Oke, itu adalah Rp26. 26 dibagi 214 itu berarti sekitar 12%. Nah, saya punya rules pribadi kalau misalkan saya punya equity katakanlah 50 juta, saya bagi masing-masing saham alokasi maksimal 5 juta. Dari 5 juta tersebut saya punya alokasi apa namanya cut loss maksimal itu paling banyak 250.000. Oke. Jadi dari Rp26 resiko dari 212 ke 214 ke 188, saya meresikokan Rp26. Saya punya trading rules, cut loss maksimal hanya 250.000. Jadi 250.000 ini saya bagi dengan angka 26 dibagi lagi dengan angka 100 dan di sini ketemu angka 96 dan itulah angka lot yang saya beli. Jadi saya nggak beli katakanlah dari angka, misalkan saya punya alokasi maksimal 5 juta rupiah misalnya. 5 juta dibagi 214 dibagi 100 itu kan ada 233 lot. Tapi daripada saya beli 233 lot dan meresikokan 12%, saya lebih baik belinya cuma 96 lot tapi rugi maksimal cuma 250.000. Kurang lebih kayak gitu. Itu trading apa sih namanya money management yang biasanya saya pakai. Nah, itu sebabnya kenapa angka tadi minimal cuan 20% itu bukan dihitung dari harganya, tapi dari apa namanya floating profit, floating loss kayak gitu. Dihitungnya dari situ sih. Nah, average up. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang average up atau saya nggak ada average down, tapi lebih ke average up. Kalau misalkan ada yang bertanya tentang average up itu adalah ketika saya melihat inside bar atau outside bar pattern. Contoh, setelah katakanlah Bapak Ibu setelah beli ketika breakout 212, kemudian di sini melihat pola higher high dan higher low. Kemudian di sini karena ada lower high lower low, tapi karena profitnya belum seberapa, jadi masih belum dibuang, belum kena cut loss juga belum dibuang. Berikutnya kemudian harga berangsur turun, mepet ke moving average 60, kemudian naik lagi, naik lagi, tertinggi di 250 sempat, kemudian di atas 250. Nah, di atas 250 ketika saya ngelihat ada inside bar pattern, oke. Disitulah saya punya kesempatan untuk average up. Average up-nya ketika dia bisa breakout 272 dengan cut loss di bawah low-nya di 236. Yang artinya ketika saya punya cut loss yang awalnya di 190, saya naikin ke 236. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Pak, makasih Pak. Oke, kita Ada kasih lagi? plus dulu dong, plus dulu sambil tanya jawab ya. Karena setelah Ayo. ini ceritanya adalah tentang divergence. Jadi divergence ini adalah menurut saya satu teknik yang sebaiknya dikuasai oleh trader. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih baru belajar atau mungkin mencari ilmu gitu kan. Sebagai tambahan wawasan, menurut saya divergence ini akan sangat membantu. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu mungkin Bapak Ibu? Yuk. Di sini ada yang nanya sih, boleh share materi ya Pak? Ini udah saya share. Saya bikin materinya cuma kayak gini.
Ayo, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kah? Atau pusing? Yuk, ada. Ini perlu ice breaking ini kayaknya pada dia. Partisipannya tembus 100 ini. Luar biasa. Udah mahir-mahir ya partisipannya, Pak. Kayaknya sih ini pesertanya udah mahir-mahir nih. Ditanya balik Pak jawab, Pak. Lagi nyatet, Pak. Kayaknya. Pak boleh nanya, Pak? Boleh. Kalau lagi tren itu, kalau yang konfirmasi bullish masih berlanjut itu berarti di atas 70-100 ya Pak, dalam area itu Pak ya? Oh gini, oke. Kalau bullish itu hampir bisa dipastikan dia akan selalu berada di atas 30. Kalaupun yang ke bawah 30 itu pun cuma sebentar. Jadi kayak misalkan kayak contohnya ini yang seperti ini, nah dia cuma sebentar. Kalau misalkan dia masih bullish, candle-nya itu juga dia di atas moving average 60. Itu yang jadi patokan saya. Jadi kalau misalkan saya penasaran, bukan penasaran, lebih ke saya bertanya-tanya kan, bullish-nya itu masih lanjut nggak ya? Saya akan melihat dari beberapa parameter itu. Apakah candle-nya di atas moving average 60? Kemudian apakah stokastiknya sering berada di atas 30? Kalau iya, berarti kemungkinan memang masih berlanjut gitu. Nah, ini ada yang bertanya nih, kurang jelas perbedaan antara 533 dan 1033. Nah, yang 533 ini saya pakai untuk yang daily. Jadi yang Bapak Ibu lihat ini yang 533. Yang habis ini, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh, tapi yang setelah sudah selesai bertanya-tanya, saya akan ceritain tentang yang 1033, gitu ceritanya. Itu jadi jawabannya. Jadi kalau misalkan bullish ya, saya akan melihat antara dari moving average 60 atau dari si stokastiknya gitu. Ada lagi pertanyaannya? Boleh Pak Ber, tapi mungkin boleh. bukan nanya tapi minta, karena sudah selesai ya, minta diulang sedikit. Minta Apa diulang itu, sedikit yang inside sama outside tadi biar lebih Oke, kita ulang sedikit. Inside bar. Oke. Inside bar dan outside bar. Inside bar itu adalah pola inside bar dan outside bar. Itu adalah dua minimal terbentuk dari dua candle. Minimal dari dua, tapi boleh lebih. Tapi kalau kepanjangan ya itu sideways namanya. Biasanya sih 5 atau mungkin maksimal 5 atau 6 lah. Kenapa 5 atau 6? Karena mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu pola apa namanya? Three rise apa ya namanya? Saya kurang ingat namanya, tapi bentuknya saya bukan three white soldier. Yang di dalamnya itu ada 3 kecil, terus habis itu ada 1 besar. Nah, si Steve Nissen pernah apa ya, three rising apa gitu. Rising apa itu kan. Saya lupa namanya tapi ingat bentuknya. Jadi ada yang kayak gini, jadi 3 kecil di dalam dia cenderung turun, habis itu 1 gede. Itu jadi gini, ini inside bar-nya itu 4 ini, yang kelima itu konfirmasinya. Kurang lebih itu. Jadi itu sebabnya kenapa saya bilang kenapa inside bar itu minimal 2, tapi maksimal ya sekitar 5 atau 6 lah kelebihan. Kalau lebih banyak dari itu hitungannya sideways. Nah, balik lagi ya tentang inside bar dan outside bar. Saya akan gambarkan minimal pola 2 candle. Yang pertama candlenya itu punya high dan low. Misalkan bentuknya seperti ini, dan pola candle dan yang candle yang kedua high dan low-nya itu berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Warnanya boleh hitam, boleh putih. Jadi kalau candle-nya itu warnanya boleh masing-masing boleh hitam putih, putih. Tapi kalau hitam-hitam biasanya saya abaikan. Tapi intinya sih warnanya nggak terlalu signifikan, nggak masalah. Tapi bentuknya yang signifikan. Jadi candle pertama ini high-nya di sini, low-nya di sini, dan yang candle yang kedua high dan low-nya itu berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Dan untuk yang outside bar itu kebalikannya, ketika candle yang kedua
itu high dan low-nya itu berada di luar candle yang pertama. Untuk bodinya mungkin apa namanya? Itulah perbedaan antara Western sama Eastern. Jadi ada bullish engulfing, ada bullish harami, tapi mungkin kalau yang Western itu ada yang inside bar, ada yang outside bar. Itu bedanya cuma di situ sih kurang lebih. Gitu. Itu yang inside bar. Yang kiri yang inside bar, kanan outside bar. Oke, untuk bentuknya, untuk yang inside bar itu saya lebih suka yang pertama itu panjang. Bodinya panjang. Yang kedua itu bodinya kecil, tapi posisinya di atas. Nah, di atasnya itu maksudnya kurang lebih setengahnya dari body candle yang pertama. Itu saya lebih suka yang itu untuk average up. Oke, kita cari contohnya. Salah, di zoom in. Nah, contohnya adalah harusnya sih sekitar sini ada. Ternyata nggak ada. Nah, ini saya maximize dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang saya kasih bulatan. Nah, ini nggak bulat sih. Tapi ini ya itulah. Yang penanda ini, nah itu adalah inside bar yang saya suka. Kenapa saya suka ini? Karena secara psikologis, jadi si Steve Nissen di bukunya itu dia selain menjelaskan bentuk candle, dia menjelaskan dari sisi psikologisnya. Dengan bentuk bullish Marubozu seperti ini, dengan upper shadow yang relatif kecil dibandingkan bodinya, itu menunjukkan bahwa bullishnya itu push harga naik ke atas, dan si inside bar ini bodinya kecil menunjukkan indecision, jadi dia kayak marketnya psikologisnya itu kayak galau, mau naik apa mau turun. Yang menarik adalah di sini low risk. Kenapa low risk? Karena kalau terjadi seperti ini, biasanya saya pasang buy if break di atas, cut loss-nya di bawah sini. Jadi itu dengan money management yang resikonya sedekat ini, saya bisa memaksimalkan alokasi maksimal dari si strategi saya gitu. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau untuk inside bar, saya butuh yang seperti ini kurang lebih, atau harami tadi ya. Tapi kalau untuk yang rebound, jadi pola rebound, pola reversal, itu saya lebih suka di sini ada higher low, atau saya lebih suka outside bar pattern sekalian. Jadi kayak bullish engulfing gitu. Saya lebih suka engulfing. Itu sebabnya kenapa saya suka engulfing, karena kalau engulfing itu kan body candle yang pertama kecil, yang kedua besar bodinya ya, bodinya besar. Dan kalau misalkan bullish engulfing kan berarti candle yang kedua itu bullish Marubozu. Jadi secara psikologis itu bullishnya nge-push harga naik ke atas. Itu saya lebih suka yang bullish engulfing. Begitu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Atau mungkin kurang jelas? Kita masih punya banyak waktu. Terima kasih, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Iya, boleh. Silakan. Ada alasan khusus nggak sih, Pak? Kenapa harus pakai MA 60 sama 20 gitu? Oh, itu tadi. Jadi kenapa saya pakai 20 dan 60? Si 20 itu menunjukkan 1 bulan itu kurang lebih 20 hari trading. Yang 60 itu 3 bulan. 3 bulan itu 60 hari trading. Nah, kenapa 3 bulan? Karena ketika saya buka chart gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak, saya mau bertanya dong. Oh ya, silahkan. Bagaimana pandangan Bapak tentang ISG ke depan? Pertanyaannya bagaimana pandangan di luar materi? Gampangannya kita pakai cara yang sama. Saya pakai cara yang sama. Oke. Di sini ada kemungkinan perubahan momentum dari yang tadinya candle-nya cenderung berada di bawah moving average 60 dan 20 menjadi sekarang candle-nya itu berada di moving average-nya. Jadi cenderung ini MA 60-nya cenderung flat, jadi cenderung sideways.
Dan saya lihat di sini stokastiknya, dari yang tadinya stokastiknya itu sering berada di dalam, maksudnya sering berada di bawah 30, sekarang berubah menjadi di bawah 30-nya cuma sebentar. Nah, kurang lebih gitu. Jadi menurut saya sih ada peluang indeksnya bagus, tapi kan saya nggak trading IHSG, saya trading sahamnya gitu. Jadi saya malah jarang lihat indeks, Pak. Gitu. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak izin tanya Pak, Oke, boleh. Oke, yang tadi yang DMMX pola yang tadi Bapak sebelumnya gedein itu. Kenapa, Pak? Nah, ya, itu kan selanjutnya itu yang insight ya Pak ya. Ini inside bar, ya. Nah, terus kalau misalnya stokastiknya ngedukung, itu tuh Bapak bakal beli di atas di atas high-nya atau gimana? Soalnya kan itu nge-break di atas low-nya. Jawabannya adalah pola pikirnya itu yang pertama, itu kita harus beli pada saat harganya murah. Jadi pertama adalah kita harus siapa beli. tadi? Yang tanya siapa tadi? Tolong perkenalkan namanya dulu. Oh, saya Christopher Pak. Oh, Christopher ada namanya. Christopher yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Yang itu. Coba resen. Aduh, sebentar. Bentar, saya lupa cara resen. Oh, ini reaction. Nah, ini Pak. Nah, Oke. Pertanyaan. Jawabannya adalah gini. Yang pertama, yang ada di dalam benak ngomongnya. Yang ada di dalam pemikiran itu yang pertama itu harus beli pada saat harganya murah. Jadi beli pada saat harganya koreksi. Trennya bullish tapi koreksi. Nah, koreksinya itu yang mana? Koreksinya itu adalah ketika dalam kondisi bullish dan harganya bergerak mendekati si moving average 20. Dan stokastiknya juga ada di sini. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan pertanyaannya tadi kan di candle yang ini ya. Nah, apakah beli ketika dia breakout sini? Jawabannya enggak, karena belinya itu di bawah. Kemudian, apakah yang di sini next berikutnya ke depannya, apakah beli? Jawabannya ketika breakout sini maksudnya ya. Ketika breakout di sini, apakah beli? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena saya perbesar dulu. Nah, gini. Kenapa enggak? Karena di candle yang ini, beberapa candle berikutnya harganya turun ke bawah low-nya. Jadi di situ itu bukan. Jadi ketika dia turun ke bawah low-nya, ini udah nggak dipakai lagi untuk acuan beli. Karena nanti ada lagi acuan beli lainnya. Contoh yang ini. Ini adalah candle higher high, higher low setelah serangkaian candle lower high, lower low. Jadi di sini ada lower high, lower low, kemudian ada higher high, higher low, di sini rebound. Di rebound itulah di situ bisa dipakai buat beli. Tapi karena udah beli di pertama sini, jadi ya nggak beli lagi. Pasang cut loss-nya di bawah sini gitu. Kalau misalkan Bapak nanya, kalau saya jadi kan saya kan sama nasabah itu kan biasanya kan saya kenal selain secara nasabah ya, secara personal juga kenal ya. Ketika ditanya seperti itu, saya akan jawab, ketika di sini Bapak Ibu ngapain? Nah, gitu maksudnya. Kurang lebih gitu ya jawabannya. Oke, ada yang bertanya, Pak, berarti stokastik bisa dilihat sebagai penanda volatilitas, akan ada ledakan ke atas atau ke bawah? Kalau ledakan ke atas atau ke bawah, jawabannya saya nggak tahu, karena saya nggak pakai stokastik untuk itu. Nah, yang saya tahu adalah stokastik itu mentok dari 0 sampai 100. Kalau misalkan dia lagi sideways, dia pasti akan bergerak antara 0 sampai 100 itu, berpindah-pindah. Tapi ketika dia lagi bullish,
Nah, ini contohnya. Ketika dia lagi bullish, hampir bisa dipastikan bahwa stokastik itu akan selalu berada di atas. Ngelihat ada garis 70 dan garis 30, di sini saya nggak pakai garis karena yang saya butuhkan bukan overbought atau oversold-nya, tapi adalah momen ketika saya biasanya menjelaskan divergence itu agak terstruktur ya, tapi untuk kalau terstruktur biasanya bosan, apalagi malam-malam biasanya ngantuk. Saya lebih ke to the point aja. Jadi gini, ketika harga itu bikin swing higher high dan higher low, ketika harga membentuk swing higher low, harusnya indikator itu juga membentuk higher low. Ini saya butuh garisnya agak putih. Nah, ketika harga membentuk higher low, kemudian harusnya indikator itu bikin higher low juga. Tapi ketika harga membentuk higher low dan indikator membentuk lower low, nah disitulah yang namanya divergence. Dan kalau ini trennya lagi bullish, divergennya itu tersembunyi di dalam tren bullish. Itulah yang namanya hidden divergence. Dan divergence itu ada dua macam, regular sama yang hidden divergence. Kalau yang regular biasanya untuk reversal pattern, yang hidden divergence biasanya untuk continuation. Contohnya, saya akan perlihatkan LPPF, di mana LPPF ini hidden divergence-nya adalah begini. Oke, saya garis-garis dulu. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat bahwa si LPPF harganya bergerak cenderung bullish, tapi akan berbeda ketika Bapak Ibu lihat ini. Harusnya harga membentuk higher low, indikator juga membentuk higher low, tapi kenyataannya indikator bikin lower low. Dan ketika ini terjadi hidden divergence seperti ini, kita lihat titiknya. Sebentar. Oke, ini adalah titiknya dan di sini ada pola inside bar. Seperti biasa, inside bar itu eksekusinya gimana? Dia kalau breakout high-nya dan cut loss-nya di bawah. Dan hidden divergence ini akan sangat berguna kalau Bapak Ibu trading jangka pendek beberapa hari, disimpan seminggu, 2 minggu. Hidden divergence saya cari. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang nanya, apakah stokastik dilihat sebagai penanda volatilitas market ada ledakan ke atas atau ke bawah? Saya nggak pakai stokastik buat itu. Tapi saya pakai hidden divergence untuk ngelihat itu. Gitu. Itu jawaban dari pertanyaan yang tadi. Itu hidden divergence. Tadi saya mau cerita apa ya? Oh, gini. Mungkin Bapak Ibu, tadi sebenarnya saya menunggu pertanyaan sih. Tapi karena nggak ditanya, jadi ya saya malah jadi lupa. Jadi gini ceritanya. Ini saya buang dulu untuk yang persen D. Jadi saya buat hidden. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat beberapa momen ketika candle-nya itu nyenggol moving average 20. Tapi Bapak Ibu akan melihat bahwa stokastiknya itu di atas 30. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, kapan sih momen belinya? Yang di sebelah yang ini itu bukan momen beli, ini bukan momen beli, ini bukan momen beli. Tapi kalau yang ini itu adalah momen beli. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi, di mana yang pertama adalah harganya dalam dalam kondisi bullish dan bullishnya itu ada koreksi. Koreksinya itu nyenggol moving average 60,
moving average 20 yang eksponensial atau 60 kalau misalkan dia koreksinya agak jauh, dan stokastiknya itu harus masuk 30 terus dia keluar lagi. Itu adalah momen yang pas untuk beli. Jadi di sini ada yang sebelah situ dan yang sebelah sini. Tuh. Harusnya sih tadi ada yang nanya, tapi karena nggak ada yang nanya, saya malah kelupaan. Oke, Saya dengan suka begitu, lupa Pak mau nanya itu. dengan begitu kurang lebih Bapak Ibu sudah mendapatkan manfaat dari pembelajaran saya selama mungkin hampir 10 tahun tentang stokastik. Kesimpulannya itu. Uang secukupnya, kan ada ATM. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan, saya kembalikan ke moderator. Benar dari Rorin, Pak. Yes. Boleh dijelaskan Pak yang tadi kata Pak Bernardi ada untuk apa hidden divergence, yang satunya buat continuation, apa itu Pak, bisa dijelasin? Hidden divergence itu untuk continuation, maksudnya apa sih namanya? Ya, di situ Continuation memang itu tempelin. trennya berlanjut, jadi lebih ke untuk nyari ini tuh bakalan ngegas nih gitu. Jadi istilahnya tuh gitu. Jadi yang tadinya biasa naiknya pelan-pelan atau naiknya biasa aja, tiba-tiba dia bisa ngegas. Nah itu yang hidden divergence biasanya untuk saya pakai untuk seperti itu. Contohnya melihat hidden divergence itu sebenarnya nggak susah, tapi butuh latihan. Jadi contoh gini, di sini mungkin Bapak Ibu ngelihat ini dengan ini, kemudian dibandingkan vertikal ini ke atas, oke. Ini berarti di sini, kemudian ini ke atas, kemudian ini bagian sini. Nah, ketika melihat seperti ini, jadi gini, ketika ada yang saya ajarin hidden divergence, biasanya mereka akan fokus nyari langsung ke stokastiknya. Padahal yang namanya hidden divergence itu adalah trennya ada dulu, baru ngelihat stokastiknya. Nah, di sini trennya itu nggak ada, karena cenderung sideways. Akan berbeda ketika ngelihatnya itu ketika ngelihatnya itu posisinya, nah ini, ketika di sini itu ada trennya. Setelah ada trennya, ngelihat stokastik, oh ada divergence. Ketika di sini ada trennya, ngelihat yang sebelah sini, oh ada divergence. Nah, kadang ada yang kesulitan membedakan antara apakah harus menggunakan titik yang ini atau harus menggunakan titik yang ini. Hal yang sama juga ketika bingung apakah harus menggunakan titik yang ini atau yang ini. Jawabannya adalah ngelihat seberapa krusial trennya itu terbentuk. Contoh, ketika di pola yang ini koreksinya itu nggak signifikan. Jadi dia itu nggak merubah pergerakan secara signifikan. Jadi itu bisa diabaikan. Perbedaannya paling gampang itu ngelihat dari candle-nya. Kalau candle-nya lebih dari 3 kali, contoh ini lower high lower low 1 2 3. Oke, itu mungkin signifikan. 1 2 3. Oke, mungkin signifikan. Akan berbeda ketika yang di sini. Nah, kenapa ini beda? Padahal di sini kan 1 2 3 ini kan turun. Jawabannya adalah karena di sini ada inside bar pattern. Karena ada inside bar pattern, makanya yang ini itu dianggap 1 gitu. 1 2 ini cuma 2 kali candle turun. 1 2 3. Nah, inilah signifikan gitu. Jadi yang dipakai yang ini swingnya. Gimana? Mulai agak berkunang-kunang? Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu?
Kalau tadi nggak menjawab pertanyaan ya. Hidden divergence itu untuk continuation. Jadi ketika ini terbentuk, ketika hidden divergence ini terbentuk, saya harapannya adalah ketika saya punya barang beli di harga sekian, saya akan bisa dapat keuntungan yang signifikan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat itu maksudnya itu adalah 2-3 minggu, 1 bulan, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak dalam waktu 1-2 hari juga, enggak. Dalam waktu dekat versi saya itu adalah sekitar 1 bulan kayak gitu. Kalau untuk yang regular divergent, kenapa saya nggak pakai? Karena filternya itu sudah sudah terfilter secara otomatis dari candle-nya. Kalau candle-nya itu sudah di atas moving average 20 dan 60, berarti ada kemungkinan dia bullish. Kalau lagi bullish, ya ngapain saya cari reversal pattern dari stokastiknya gitu. Jadi teknik yang sangat berguna menurut saya itu adalah melihat hidden divergence, karena itu adalah teknik yang gampang tapi butuh belajar. Untuk keunggulannya ada 4 macam keunggulan utama. Yang pertama adalah fitur smart order, di mana fitur ini itu menurut saya sebagai trader itu simpel tapi cukup. Ada 4 macam auto order. Yang pertama LIT, kedua bracket order, ketiga trailing stop, yang keempat GTC. GTC itu adalah order yang dia akan pasang buy atau pasang sell setiap hari sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian untuk trailing stop ini pakai sekali karena kalau misalkan saya punya, katakanlah saya punya saham, ini misalkan ada Agro nih. Agro katakanlah saya punya harga 14.05, kemudian harga sekarang 2010. Nah, saya pengen pasang trailing stop supaya ketika harganya turun, saya udah otomatis jualan. Nah, itu saya pakai trailing stop. Jadi saya cukup masukkan angka seberapa jauh saya pengen jaga profit, misalkan karena harga terakhirnya 2010, misalkan saya pengen jual kalau dia turun Rp150, otomatis harga initial stop price ini akan turun ke 18.60. Jadi mesin akan otomatis jual kalau harganya turun ke 18.60. Itu fiturnya sangat berguna buat saya. Bracket order ini adalah fitur untuk pasang buy, stop loss, dan sell dalam satu order. Jadi kita cukup nentuin misalkan saham Agro misalkan buy break sekian, berapa lot belinya, terus kemudian stop loss di angka berapa, triggernya untuk take profit di angka berapa, itu dalam satu order saya bisa pasang. Dan yang paling sering saya pakai setiap hari itu adalah LIT. LIT itu singkatan dari limit if touch. Di sini auto order LIT ini memungkinkan saya untuk memasang order buy dan order sell sekaligus walaupun belum punya barangnya. Jadi misalkan di sini saya lagi pasang order tower buy if break 13 beli kalau di atas 1365. Jadi kalau di 1365 di atas 1360 jadi belinya di 1365. Kemudian cut loss di bawah 1280 berarti cut lossnya di 1275. Di sini saya bisa pasang sampai tanggal 28 Agustus, jadi maksimal 2 bulan. Kemudian yang menarik berikutnya itu adalah ketika saya pasang buy, di sini ada pilihan if done then sell at. Jadi misalkan saya pengen beli saham Harum misalkan. Harum sekarang tutup di 5150, kemudian saya pasang beli di 5300. Ketika barangnya sudah dapat, jadi ketika ordernya sudah match, saya pengen langsung pasang jual di katakanlah 10 lantai di atasnya. Jadi saya cukup tuliskan angka 10 di sini, dan ketika ini order terkirim, dia akan standby. Ketika 5300-nya dapat,
belinya misalkan di harga 5.000 misalkan. Karena ini kan kalau 5.300 berarti hajar kanan. Misalkan beli di harga 5.000, dia ketika match langsung pasang sell 10 step di atasnya. Satu stepnya Rp25 berarti 250. Berarti dia akan langsung otomatis pasang sell di 5250. Begitupun juga dengan sell. Jadi dengan sell ini dia bisa ada pilihan if done then buy at sekian step lower. Jadi ketika kita sudah pasang sell di harga atas, mesin bisa langsung otomatis beli di harga bawah. Keunggulan berikutnya itu adalah data feed. Jadi 3 hal ini adalah kebutuhan yang menurut saya sih trader itu sudah mencukupi kebutuhan trader. Data feed gratis. Jadi saya punya tinggal pasang AMI Broker. AMI Brokernya boleh yang versi trial. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya versi ori-nya juga bisa dipakai. Atau versi lainnya. Terus ada data feed-nya. Dulu waktu saya belajar saham di awal-awal saya akan kesulitan tentang data feed. Terus untuk aplikasinya sendiri juga multi platform. Jadi bisa di iOS, bisa di Android, bisa di tablet, bisa di komputer. Aplikasinya sendiri juga mendukung smart order. Jadi ada GTC, ada LIT, ada trailing stop. Itu sangat membantu. Dan udah segitu cukup. Selambu. Oke, kita terima kasih buat ini. Nah, saya biasa karena bakat saya memang pengajar, saya pengen kalian tuh benar-benar paham ya. Paham Bang. Dewi, Mariam, jadi tolong tetap kamera stay on ini ya. Tolong pasang kamera, 5 kali saya sebut tidak pasang kamera, aturan main saya tendang. Dia nggak mau pusing, diajarin gratis, nggak mau ikut aturan, ya disiplin itu is. Jadi stokastik ini tuh ya penciptanya dokter loh. Nah, kalau kalian baca biografinya, menarik. Jadi dia menemukan ini ya, berdasarkan apa? Kenapa dia? Jadi ketika dia masuk ke dunia trading, ya, jadi dia kan dokter. Dokter itu identik dengan apa? Ada dokter nggak di sini nih? Dokter Cinta. Kabar. Hah? Diagnosa. Suntik. Dokter suntik, nyuntik, suka nyuntik. Apalagi dokter identik dengan apa? Ayo. Jawab. Diagnosa. Diagnosa. Apalagi dokter identik dengan apa? Analisa. Ya Allah, kok nggak ada yang benar ini? Aduh, pantesan nggak bisa jadi dokter. Oh, Stokastik, Pak. Hah? Dokter identik dengan apa? Dengan pintar. Ada tadi yang benar, ada tadi yang benar. Obat. Oh, ada yang benar tadi. Itu si Handi benar. Jadi dokter itu identik dengan stetoskop. Ya, di mana stetoskop itu membaca apa? Gelombang. Sama seperti saya membaca gelombang hati saya ini ke Yolanda. Ampun. Karena gelombang yang saya baca ya. Jadi dari sebuah ya, kenapa Bardas baringin dari pasien sukanya ngebreak gitu kan. Nah, sama dokter ini si George Lane ini nih dokter. Jadi dia suka banget namanya memandang gelombang. Ya, itu awal mulanya dia ini. Kalau kalian baca autobiografinya dia ini mungkin tadi malu-malu Pak Bernard mau ceritain dia ini ya. Nah, jadi dia ini tuh dokter, suka banget sama gelombang. Nah, kemudian kalian tahu osilator. Kalau kalian orang fisika, orang kimia, ya, osilator itu adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran dan sinyal listrik secara periodik, amplitudo. Makanya kalau kalian lihat stokastik ini itu seperti gelombang. Kalau saya tambahkan di sini heart, berarti gelombang cinta. Kalau saya tambahkan ini adalah moving average, berarti gelombang pergerakan harga. Ya, jadi itu asal mulanya. Jadi belum ngerti dulu kenapa ini tuh, kenapa begitu penting sebuah osilator. Ya, nah dalam sebuah osilator itu harus ada namanya periodik, harus ada amplitudo, harus ada frekuensi. Jadi kalian jangan sembarangan, kalian kira gampang-gampang itu bikin osilator itu. Wah,
Yang menciptakan ini dokter, maka dibilang osilator, bukan reduktor, bukan konduktor, bukan supitor. Betul nggak? Jadi namanya osilator. Karena ada gelombang yang dia pelajari. Dari gelombang-gelombang signal inilah dia bisa memutuskan apakah dia harus buy or sell. Dari gelombang-gelombang ini dia memadukan persen K, persen B. Kapan itu berpotongan, maka dia menjadi the right signal. Acak. Ya. Bergerak osilatornya, bukan bergerak yang harganya. Harga tidak pernah bergerak acak. Nah, kalau kalian mengerti, satu lagi. Saya pernah bawa ini di 2019 ya. Nggak ada itu indikator itu sembarangan kawan. Ya. Kelompok indikator itu ada. Kelompok indikator itu ada untuk garis, ya. Maka ada kelompoknya keyline candle. Kalau kalian dengar itu nanti ada moving average, ada. Nah, si osilator ini dia berada di mana? Sebagai apa dia? Sebagai counter trend. Jadi ketika kita umpama bikin trend line, maka counternya ini, apakah dia akan berbalik atau lanjut? Dia dalam kelompok counter trend line. Jadi kalau kita punya ada namanya counter trend line, nih umpama. Trend line kita, ya, kalau Pak Agus tadi pakai 60-20, kalau Abang pakai sesuatu, ya kan? Nah, nggak bergerak bebas, ya kan? Abang ciptakan sendiri gitu. Biar seru gitu ya, harus ada misteri lainnya ya. Nah, kalau ada counter begini dalam sebuah tren MBC, garis merah, garis biru, garis kuat, ada counternya di sini. Oh, harga masih kecenderungan untuk naik ya. Jadi dia kelompok counter trend line ya. Nah, ada juga pressure. Maka pernah saya bilang Bollinger Band itu sebagai pressure. Ini pernah loh ada di YouTube sebenarnya. Jadi apa dan fungsi-fungsi apa itu? Ya. Nah kemudian ada volume and price indikator. Ya. Nah itu ada yang salah satu sekarang yang di super privat itu uangnya si Agus masuk di harga berapa ini? Ini kedeteksi dengan namanya volume and price indicator. Oh si Agus tadi masuk di sekian ini, mati lo Gus, ketangkap lo gitu kan? Nah, Abang menggunakan ini juga di BTC kemarin, maka Abang bisa survive di BTC ya. Oke ini, nanti Abang. Nah, biasanya sebelum harga si gelombang persen K persen D itu ada signal yang mendahuluinya. Apakah dia akan lebih dulu untuk turun, walaupun si candle naik sudah ada indikator namanya pressure. Oh ini secara stokastik udah ada divergensi. Oh ini dia mau naik ini. Oh ini dia mau turun ini. Oh dan oh. Oh kemanakah arah perahu? Oh. Mana gambarnya Bang? Sabarlah kau dulu. Ya. Dalam hal trading, divergens berarti memusatkan perhatian pada perbedaan antara pergerakan harga dan indikator. Hal ini berguna untuk memprediksi kapan tren berlanjut atau justru berbalik arah. Itu penting ada namanya pattern seperti yang dibilang Pak Bernard tadi. Itu penting ada trendline untuk melihatnya. Itu penting ada puncak-puncak asmara di mana itu akan terjadi. Ada regular divergence, ada hidden divergence. Ini udah jam berapa ini? Masih sempat gak kita belajar nih? Kalau sempat belajar nanti, Abang kasih tahu itu ya. Masih sempat gak ini belajar ini? Lanjut Pak. Hah? Sampai jam 3. Wah, jam 3. Besok libur, Pak. Besok libur. Ya, aku nggak mau lah. Aku nggak mau bertindak kalau tidak ada kata permintaan cinta dari Feli. Oh, nggak mau, Abang. Nggak ada permintaan kata sayang dari Yolanda. Oh, nggak mau, Abang. Jangan Yolanda dong. Iya, Abang lanjut dong. Bang, gitu dulu dong. Ada keywordnya dulu dong. Ya Allah. Ayo. Dari ini nggak mau, Pak. Ayo. Selalu beli dari bawah.
Kalau abang begitu. Kalau udah di atas, urusannya adalah trading. Kalau mau nge-swing yang benar adalah dari bawah. Nah, di chart yang kalian report bulanan, abang sudah sempurnakan semua indikator-indikator tadi. Jadi begitu dari bawah, dalam fase coklat garis begini, ada perintah buy, lu sikat kawan. Semua indikator ini tuh abang sudah rekap. Begitu ada conclusionnya, lu ambil. Conclusionnya ada perintah buy. Oh sayang, ini masih edisi P0072. Agus, itu siapa Andi? Andi diinstal nggak buat Agus? Apa? Jangan Pak, masih harga lama Pak. Jangan lama ya. Di lama-lamain aja Pak. Ya, jadi kalau ada request kalian begini, ada namanya seperti ini, ada perintah 2 buy, ada indikator stokastik dari bawah, jangan ragu sayang. Jangan di sini dikejar-kejar, begitu dikejar-kejar dibilang si Agus ngeguyur sayang. Halo, apa kabar dunia? Udah dikasih potensi cuan gila-gilaan lo ini lo. Perintah buy udah kelihatan, perintah sell udah kelihatan, stokastik udah dikasih. Selalu ngejar-ngejar yang tidak pernah mau lihat request chart di bulanan. Wes ono toh. Oke, kita mulai. Kita buktikan. Kenapa abang kemarin di tutupan beli yang namanya apa? Telkom, ya. Telkom. Oh, ini kalau dibahas Telkom nih, ya ini mana nih? Semangat kali dia nih. Ya. Dan lihat dulu. Abang buka posisi Telkom di berapa? Ini kan kita bicara nanti yang masa lalu, nanti bilang masa lalu. Biarlah berlalu. Nggak bisa kan. Masa sekarang, oke. Sudah abang posting. Abang sudah sounding dulu. Kalau lu nggak pinter, nurut. Kalau lu pinter, ngajar. Udah bang, sounding. Kalau abang posting foto di umum, lu ngikut aja. Jelas, udah bang kasih Telkom. Tinggal lo cek Telkom kita gimana requestnya. Ada apa ini kawan? Ada hidden bullish kawan. Sudah punya indikatornya kawan. Tapi nggak pernah diperhatikan. Sudah ada perintah buy kawan. Tapi tidak di buy. Halo. Selalu beli dari bawah. Jum 3 hari yang lalu saya bilang, apabila trendline higher high-nya sudah break, lu masuk. Jum 2 hari yang lalu, abang bilang, apabila, ya, ingat buku yang abang kasih itu Mega Profit, ya, perlambatan, ada percepatan, sudah break, ini kalau nggak salah nanti kalian cek lagi video 2 hari yang lalu, masuk kawan. Betul? Jangan dibilang abang bohong-bohong, ada bukti videonya lu. Masuk kawan. Candle, sudah ada candle doji di bawah kawan, yang penting jangan ngejeblos. Abang sudah kasih langsung di sini. Bye. Ada bukti portonya, ada di privat bulanan contoh antriannya, tapi tidak ngantri. Halo? Buat apa ini kita buka? Ini namanya akun PT Investor Cerdas Indonesia di Jasa Utama Kapital supaya kalian tinggal copy trade. Nggak usah bingung-bingung. Jumlahnya, lotnya sudah abang kasih. Kalau portomu sekian, lu belanja sekian. Oke, terbukti ajibnya stokastik. Ada gelombang yang dibaca, Adi.
Buat apa itu bayar 100 juta jadi super private? Ini sudah abang kasih ada, dan ada. Divergence, hidden di sini. Kalau ada kalian lihat di sini divergence, sama ini sebenarnya dengan banyak namanya indikator. Itulah kalau kalian lihat ini seperti gelombang di monitor jantung itu. Karena dia amplitudo, dia frekuensi, dan ada periodnya. Itu maka kalau kalian lihat itu, ada persentase K. Ada persentase D. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Bernard. Itulah kenapa kalian harus mengerti dulu fungsinya itu apa. Ada gelombang yang dibaca dari sebuah moving average. Kalau orang Batak ngomong, kalau speak English, moving average. Orang Batak ini yang menerangkan. Nanti keluar orang Cinanya kan, keluar orang Belandanya. Ya, moving average. Semua itu bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung, kadang seperti token-token. Tahu kau token-token tadi? Bukan token Papua maksudnya, token-token. Ya, token-token yang tidak ada namanya jumlahnya kapitalnya kalau kita trading di kripto. Kalau kapitalnya itu bisa dibaca seperti BTC, ya, seperti BTC, bisa kita tahu dalam tren apa dia ini, bisa kebaca kawan. Ini tadi waktu sambil si Pak Belnarna masuk, masuk saya. Robot suruh masuk, ini dari bawah, masuk saya, lumayan. Sambil menerangkan dia tadi, saya tutup kamera ya kan, saya trading dulu, cari makan dulu, kan? Sambil kalian ini, sambil saya live. Begitu dia ada sebuah kesamaan antara stokastiknya di H1, di M5, masuk. Begitu ada double bottom, masuk. Konfirmasi ketika jatuh, selalu abang bilang double bottomnya ketemu dulu, jangan buru-buru. Begitu sama dia dari bawah di sini dengan H1-nya, jebret, duit. Ini sambil live. Kalau sekarang kau mau ngapain kalau begini Agus? Posisinya ini lagi live. Short. Nge-short, tapi saya tidak mau nge-short. Kenapa? Karena dia tidak ada konfirmasi. Saya tarik begini. Ini masih MBC. Garis EMA merah, EMA biru, EMA coklat. Dia masih trend naik. Si candle-candle ini masih berada di atas-atas itu. Abang tidak mau nge-short. Abang akan nge-short ini kalau apa? Ingat, ada abang ajarkan kemarin adalah week off. Di mana nanti itu akan kita nge-short? Ya. Ya, materi minggu lalu, week off. Jangan dulu kalau mau nge-short. Nanti susah nge-short. Habis di jarah. Itu karena dia masih dalam ini. Kalau menurut week off, dia di titik breaknya nanti baru SOS. Halo. Halo sambil mencerna Pak Bar. Iya. Jadi malam ini fungsi stokastik itu bisa untuk multi time frame, bisa untuk swing, bisa. Kapan itu konfirmasi nanti? Ada cara. Ya. Jadi stokastik itu, kalau materi malam ini kita belajar dari Pak Bernardi adalah stokastik, karena memang dokter yang menemukan. Ya. Belum yang kotak-kotak, kalau itu yang menemukannya Bardas. 5 kotak, kalau sudah di kotak di atas, siap-siaplah kau diguyur. Maka kejadian lah kan, kotak-kotak ke-5 itu kan, diguyurlah kau sama si Agus, dijadikanlah kau itu, apa tadi itu, syuting-syuting. Nah itu kalian, cuman itulah salah satu temuan saya, jadi indikator kalian, bagaimana seorang Bardas bisa menemukan
5 kotak sampai terjadi klimaks sebuah pergerakan harga. Itulah kenapa tarif abang mahal. Itulah kenapa kalau Yolanda itu mau belajar sama abang bilang bayar 100 juta Yolanda. Karena itu yang mahal. Yang lain sudah ada yang menemukan. Yang abang temukan itu yang mahal. Seperti aku menemukan Yolanda, seperti itulah kemahalan. Kau sungguh berarti bagiku Yolanda. Gubrak katanya. Tambah gede loh ya. Pakai helm yang supaya nggak gede. Ya, oke, stokastik osilator itu si Jocelyn tadi, detailnya tadi kita sudah dan kalian harus tahu kenapa itu osilator. Ya, kenapa bukan pressure? Ya, ini intinya. Jadi kalau dokternya, jadi saya selalu begini nih, si yang di channel bulanan. Dot, coba kok itu ini screenshotin. Karena dari bawah ada triple bottom di sini. Udah lo masuk aja kawan dari bawah ini. Kan begitu. Jatrian Pak. Jadi penting itu suka dari bawah. Jangan suka yang dari atas. Nih. Trading plan. Juli 2006. Berapa Juli itu? 6 Juli apa 8 Juli? Abang matanya sudah silindris. Udah tua. 8 Bang. 8 Juli. Betul nggak kau Adi? Itu Nambah. Padi suka sekali. Orang tua. Ngantung nggak gitu loh. Nih, trading buy Shen. Tanggal 8. Betul tidak tanggal 8 itu ada signal? Ada kan? Belum lagi sudah didahului kalian itu sudah memperlengkapi robotnya, sudah tinggal lihat. Ya, contoh umpama kalau sekarang PTBA udah fase buy belum? Sel. Oh, apa pula sel? Udah saya bikin kemarin garis-garis. Ini kan buy-nya di berapa? Bukan turun Bang, turun dulu. Waktu di sini nggak mau beli, waktu di sini ya tapi yang pasti kalau kalian nge-swing ngambil dari bawah, gak usah khawatir loh, rajin lihat ya Rob ya. Oke Rob, ya. Itu jadi conclusion kita hari ini kita belajar namanya stokastik. Satu, apa itu stokastik? Adalah gelombang, ada persen K, persen D. Apa fungsi stokastik? Untuk kalian bisa mengkonfirmasi apakah masih naik atau turun. Mengkonfirmasi. Dia fungsinya pressure trend, kontra trend. Ya. Tapi kalau dia kawin begini, maka naik nih. Ya, itu fungsinya. Kalau kalian udah tahu itu besok, ini dari atas nih, saya hati-hati. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga ketika dia di 80, 90, 80, 90, 70 dia akan turun. Terbukti di agro dan waktu itu saya sempat terkesima waktu tahun 2015 Indi ditarik dari 800 ke 4000. Asli itu stokastik tidak berfungsi sama sekali. Kita worry mau masuk, tinggal kita hanya lihat trend line di sini. Tidak bisa kita konfirmasi dengan stokastik. Ya karena udah sangat jenuh waktu itu. 80, 90, 80, 90. Asli tahun 2015 itu gila kenaikan dari 800 ke 4000. Sama dengan DCI. Gila saya bilang. Nih. Terus nih. Jenuh dia. Naik gila-gila, ya. Gitu. Jadi fungsinya iya sebagai kontra trend tapi untuk standar kita kehati-hatian. Ya. Kalian lihat itu ya, jadi fungsinya itu. Seperti ini kan AGI sudah pola hati-hati. Dan ingat, kalau Bollinger Band-nya terlalu besar, maka polaritas sudah sangat kuat. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman buat malam yang indah ini. Terima kasih, sampai ketemu di next session bersama Jasa Utama Kapital. Jangan lupa buka akun Jasa Utama Kapital, hubungi Pak Bernardi dan Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Thank you, Pak Bar. Thank you so much. Salam Bernard. Thank you Pak Bernard. Terima kasih Pak semuanya.